1948, terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antar beberapa partai di Indonesia. Agar dari pertentangan ini ialah Perjanjian Renville, di mana wakil dari Indonesia yang menandatangani Perjanjian Renville ialah Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan Perjanjian Renville ternyata telah merugikan pihak Indonesia, sehingga PNI Masyumi menentang keras Perjanjian Renville. Akibatnya kedua partai besar ini menarik menteri-menterinya dari kabinet Amir. Amir pun melepas posisinya sebagai Perdana Menteri. Kemudian, atas perintah Presiden Hatta, menggantikan posisi Amir dan membentuk kabinet baru. Dalam kabinet Hatta, anggota Partai Sosialis memiliki Amir tidak berbagian kursi, karena Amir menuntut terlalu banyak kursi penting yang tidak mungkin diterima oleh partai lainnya. Disinilah awal mula Partai Sosialis menjadi oposisi pemerintahan dan kemudian pecah menjadi dua, yaitu pengikut Amir yang menentang pemerintah dan mengikut Syahrir yang mendukung pemerintah. Kemudian Syahrir dan pengikutnya membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia, atau disebut PSI, sebagai partai pendukung pemerintah. Sejarah pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan Perjanjian Renville pada 1948. Dari Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal ini, Kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan Kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada 28 Juni 1948, FDR menjadi Persatuan Komunis dan Sosialis Kiri, seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Serangkat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu era untuk mengurangi jumlah anggota militer. Kembalinya musuh dari Uni Soviet. Situasi semakin memanas ketika musuh yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, musuh bergabung bersama Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Memasuki September 1948, pemerintah dan golongan Syaya kiri melancarkan aksi saling culik hingga Madiun menjadi wilayah terakhir dari FDR. Hal ini berakibat pada pecahnya FDR. Lokal Madiun pada 18 September 1948, pukul 3. 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti penjabat pemerintah daerah, sentra telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka dalam hitungan jam. Separuh kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, musuh dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Setiajid dan Wikanam.
Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha pembentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, musuh menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar rumusha. FDR berusaha berdamai dan akhir pemberontakan PKI Madiun. Tampaknya beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan gerakan musuh dan bersedia berdamai dengan pemerintah Indonesia. Namun, keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun guna menghindari konflik. FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun di bawah komando Amir. Mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan.